Maka kata Rasulullah, ana mayyitun fi hadhihi sanah, saya akan meninggal tahun ini. Nangis Ibunda Fatimah. Masya Allah. Siapa lagi keluarga saya ya Rasul? Hanya engkau satu-satunya. Kalau engkau meninggal siapa lagi? Saya sebatang kara, saya sendirian. Menangis Ibunda Fatimah. Lalu dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anti awwalu ahli baiti luhuqan bi. Gak usah khawatir Fatimah, karena dari keluargaku ini semuanya, istri-istri, keponakan segala macam itu yang pertama nyusul adalah engkau. Masya Allah. Fatabassamat. Maka setelah itu Fatimah radhiyallahu anha warḍaha tersenyum. Masya Allah. Ini iman sudah sedemikian luar biasa, Pak. Ayahnya mau meninggal, sedih. Begitu dikasih tahu sama ayahnya, gak usah khawatir, besok yang pertama nyusul dari keluarga kamu. Bahagia. Kira-kira bisa gak kita begitu? Orang tua kita nih sudah sakratul maut, Pak, jangan meninggal dulu, Pak. Gak usah khawatir, nak. Besok setelah bapak meninggal, kamu yang nyusul duluan. Kira-kira seneng gak kita, Pak, Bu? Bapak apaan sih? Mati-mati aja, gak usah ngajak-ngajak. Gitu paling. Tapi Bunda Fatimah Masya Allah, meninggal ayahnya bahagia. Kenapa? Karena dikasih tahu akan pertama nyusul dari keluarganya adalah Bunda Fatimah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahil akhlaqna bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini segala cita-cita, keinginan, rencana kita diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita di pertemuan sebelumnya sudah menyelesaikan surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Maka kita lanjut ke surat berikutnya, yaitu surat An-Nasr. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Biasanya kekeliruan ini za, yang satu za, yang satu ja. Jadi idza ja, bukan ijaja,
atau izaza. Nah, tapi yang satu za di ujung lidah, yang satu ja. Ja itu sama seperti bilang huruf ya, ja. Lidah itu nempel di langit-langit tapi tidak terlalu nempel, bukan ja. Itu salah. Iza ja, nah, itu salah ya. Iza ja biasa ja. Sama seperti ya, ja, ja, nah, sama tuh. Yang kedua nasrullah. Sa kita selalu sampaikan sa itu bukan huruf bibir. Maka ketika melafalkan huruf sa, bibir nggak usah ikut-ikutan. Ya, nggak usah nas. Nah, itu salah. Bagaimana cara melafalkan huruf sa? Sa biasa sa. Lidah itu turun kena gusi depan bagian bawah. Nah, sa bukan so banget loh, itu lain. Sa ya, sa. Jadi nas bukan nas. Nah, kadang kita suka ke bawah tuh. Maka kalau baca Quran yang belajar tahsin sama tajwid itu biasanya Bapak Ibu selalu bawa cermin tuh ya, biar lihat nas. Oh, masih maju. Nas. Ini benar gitu. Lalu yang berikutnya wal fath, ada desisan ha di situ. Wal fath bukan wal fath, tapi wal fath ada di situ ha. Oke, kita ulang sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di ayat kedua yad itu qalqalah, maka mantul dia. Yadkhulu bukan yadkhuluna, salah. Atau ditahan yadkhuluna juga salah. Biarkan dia mantul. Yade. Dadidu bade bukan bad atau bad, tapi yade mantul dia. Mantulnya ke fathah yade, kayak mau da gitu, bukan yadu. Afwaja bukan afwaja, wo ada bilang wo bacanya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, wo jadi bunyinya wo, padahal mestinya wa. Karena huruf Arab itu tidak ada o sebenarnya, nggak ada o. Yang ada adalah antara o sama a, kayak ra bukan ro, nggak ada ro tapi ra, nggak ada to yang ada ta, nggak ada go yang ada ra, ya, ra. Goiril salah itu, ra harusnya gairil, bukan to tapi ta sin mim, bukan to sin mim. Jadi nggak ada huruf o, nggak ada orang Arab itu. Bukan ro, alif lam ro, salah. Alif lam ra di antara o dengan a, ra gitu. Makanya orang Indonesia kalau berangkat umroh atau haji, namanya misalnya, mohon maaf, siapa namanya? Pak Joko misalnya. Itu ditulisnya pakai huruf Arab, bukan zo sama kop, bukan Joko, bukan begitu. Tapi jim, wawu, kaf, wawu dibacanya juku. Orang Joko jadi juku.
Mohon maaf Pak Joko ya. Nah, wa ini wa, af wa, bukan af wo. Kita ulangi sekali lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ini was. Kemarin kita sampaikan sa, huruf sin itu adalah huruf semail. Was, bukan was. Itu salah. Kalau bilang huruf sa atau sin itu bibirnya semail, senyum. Fasabbih, fa sa, sabbih, bukan fasabbih. Nah, itu nggak dibuka mulutnya. Wastaghfir. Begitu bilang was, mulutnya kebuka, bukan was. Nah, itu mulutnya nggak kebuka. Kita sampaikan kata siapa? Malik bin Dinar, orang yang gemar membaca Al-Quran, Allah akan jaga paling tidak dari dua hal. Apa itu? Pertama, pikun. Jadi orang yang gemar baca Quran itu Allah lindungi, Allah pelihara, Allah jaga dari sifat pikun. Yang kedua, Allah lindungi, Allah jaga dari kerutan penuaan. Bukan tua ya, kerutan penuaan. Kalau tua pasti nggak mungkin nggak tua-tua ya. Cuman kerutan penuaan itu. Kenapa? Karena kalau dia baca Quran dan benar pembacaan Qurannya itu, olahraga wajah itu itu lewat pelafalan huruf itu, ko, sa. Tapi dibuka benar-benar sehingga dia urat-urat di wajah ini itu akan mengikuti setiap pelafalan huruf yang kita lafalkan dengan benar. Itu yang membuat wajah ini akan selalu terlihat fresh. Daripada pakai bengkoang, timun, apa lagi? Masker segala macam tuh ya, ngerujak di wajah itu, mendingan baca Quran. Jangan tersinggung ibu-ibu ya. Baca Quran, tapi baca Qurannya dibuka mulutnya, bukan idza jaa Rasulullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mulutnya nggak dibuka. Itu nggak ada olahraganya, itu tetap pikun, itu tetap tua. Rajin baca Quran nggak mau muka tua banget sih, boros, ya, bermutu katanya, bermuka tua. Nah, tapi kalau baca Qurannya itu sesuai dengan makhrijul hurufnya, insya Allah Allah lindungi dari sifat pikun, karena otak ini akan selalu terjaga, fresh, selalu terlindungi dengan bacaan Quran itu. Tapi baca Qurannya itu sesuai makhrijul hurufnya. Maka belajarlah sama guru-guru kita, imam kita, ustadz kita yang ada di sini untuk memperbaiki bacaan Quran. Boleh Ustadz niat belajar Quran supaya muka kelihatan selalu fresh, muda. Ya jangan, itu apa istilahnya, keuntungan yang kita dapat, tapi jangan itu jadi motifnya. Tapi kalau motifnya itu setelah 2 bulan ngaji, kok masih tetap tua, bohong nih Ustadz, nih apaan nih. Akhirnya berhenti ngajinya kan. Yang kita cari adalah ridho Allah. Taib. Nah, itu sedikit terkait dengan bacaan. Untuk lebih detailnya nanti dilanjutkan di kelas tahsin tentu ya. Surat An-Nasr, surat ini itu sedikit salah satu di antara sedikit surat-surat dan ayat-ayat dari juz 30 yang masuk kategori Madaniyah. Apa itu Madaniyah?
Madaniyah itu berarti dia diturunkan sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Oh, habis baterainya. Jadi kata Ibnu Zubair dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya surat An-Nasr ini termasuk surat Madaniyah, turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Jadi Al-Quran itu dibagi dua berdasarkan periode turunnya. Kalau turunnya sebelum Rasul hijrah ke Madinah maka disebutnya Makkiyah. Kalau turunnya setelah Rasul hijrah maka disebutnya Madaniyah. Meskipun turunnya boleh jadi di Mekah. Turunnya di mana nih? Di Mekah. Tapi kapan turunnya? Setelah Rasul hijrah. Maka masuknya tetap kategorinya Madaniyah. Kayak misalnya ayat ketiga surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Ini di mana turunnya? Turunnya di Arafah. Arafah Mekah apa Madinah? Mekah. Tapi karena ini turun ketika Rasul melakukan haji wada, kan udah haji terakhir, berarti Rasul sudah hijrah ke Madinah, maka masuk kategorinya Madaniyah. Nah, surat An-Nasr ini itu termasuk kategori surat Madaniyah karena turun setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Surat ini disebut dengan surat Muwadda', surat perpisahan. Dulu pernah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu rapat dengan para pembesar, dengan sahabat-sahabat senior. Pas lagi rapat di ruangan rapat itu tiba-tiba ada Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini masih muda, ya, masih bocah lah ya. Ngumpul di ruang rapat yang isinya senior-senior semua, yang sudah pada, mohon maaf, ubanan, jenggotnya juga udah putih gitu. Tiba-tiba ada anak kecil, ada anak muda ngumpul. Kata mereka, apa-apaan ini Umar? Kenapa anak ingusan, anak kemarin sore ini ngumpul di majelis para syuyukh, orang-orang kibar? Kami juga punya anak seusia dia. Nah, tersinggung, nggak suka karena satu majelis dengan anak kemarin sore. Apa kata Umar? Anak ini masih muda, masih bocah, tapi ilmunya luar biasa. Maka saya butuh dia hadir di sini karena dia punya ide-ide, punya pendapat-pendapat yang mungkin tidak kita miliki. Masa? Katanya. Anak kemarin sore ya tetap nggak bisa. Akhirnya Umar bin Khattab kemudian tes dalam tanda kutip ya. Oke. Sekarang ada firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ditanya satu-satu, menurut Anda Syekh, bagaimana penafsiran ayat ini? Ini ayat adalah janji Allah. Kata Allah, kemenangan itu pasti datang, pertolongan Allah itu pasti datang, dan kemenangan itu pasti akan diraih. Yang satu lagi, gimana menurutmu? Rata-rata jawabannya sama, bahwa ayat ini adalah janji dari Allah bahwa Rasul pasti menang, dakwah ini pasti akan jaya, orang itu akan berbondong-bondong masuk Islam, seputar itu. Oke, ada jawaban yang berbeda, semua diam. Lalu kata Umar, sekarang kita dengarkan bagaimana anak muda ini, anak kemarin sore ini mengomentari surat ini. Lalu ditanya, Ibnu Abbas, bagaimana menurutmu terhadap surat ini? Apa jawab Ibnu Abbas? Surat Idza jaa nasrullahi wal fath itu da'in minallah wa da'un minad dunya. Surat ini adalah panggilan Allah, salam perpisahan dengan dunia. Kaget semuanya. Kenapa kau bilang begitu Ibnu Abbas? Ini adalah janji kemenangan. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Ini janji Allah. Kenapa kau bilang ini adalah surat panggilan Allah bahwa Rasul akan meninggal? Perpisahan dengan dunia. Apa kata Ibnu Abbas? Kalau pertolongan itu sudah datang, kemenangan sudah diraih, orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, kira-kira tugas Rasul apa lagi? Ya udah, berarti kalau sudah selesai, maka apa yang dilakukan?
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti surat ini itu da'in minallah, panggilan dari Allah untuk kembali, wada'un minad dunya, dan salam perpisahan terhadap dunia. Di situ baru mereka mengatakan, iya benar. Ini bukan sembarang bocah tuh. Luar biasa. Maka kata Imam Qatadah, wa 'asha ba'da nuzuli hadhihi surah sanatain. Kalau kata Imam Qatadah, setelah turun surat ini Rasul hanya hidup 2 tahun saja. Dalam Ad-Durrul Mansur, Imam As-Suyuti meriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim, wa akhraja Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim mengeluarkan wa Ibnu Marduwaih an Ummi Habibah, dan juga Ibnu Marduwaih dari Ummu Habibah radhiyallahu anha wa ardhaha qalat, beliau mengatakan, lamma nazalat, tatkala turun, idza jaa nasrullahi wal fath, turun surat An-Nasr ini, baterai habis baterai. Tatkala turun surat idza jaa nasrullahi wal fath, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yab'ats nabiyyan illa ammara fi ummatihi syatra ma ammara an-nabiyya al-madi qablah. Wa inna Isa bin Maryam kana 40 sanah fi bani Israil wa hadhihi li 20 sanah wa ana mayyitun fi hadhihi sanah. Apa kata Rasulullah setelah turun surat An-Nasr ini? Rasul mengatakan, innallaha lam yab'ats nabiyyan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi illa, melainkan ammara fi ummatihi, Allah memberikan jatah hidup, kesempatan atau umur di tengah-tengah umatnya itu syatra ma ammara an-nabiyya al-madi qablah, kecuali dia hidup setengah dari jatah hidup nabi sebelumnya. Jadi Allah mengutus nabi itu setengah dari nabi sebelumnya. Nabi Isa berapa tahun? Kata Rasulullah, wa inna Isa ibn Maryam kana 40 sanah. Nabi Isa alaihissalam Allah utus di tengah-tengah kaumnya itu 40 tahun. Berarti Nabi Muhammad setengahnya hanya 20-an tahun. Berarti sebelum Nabi Isa, Nabi siapa? Sebelum Nabi Isa, Nabi Zakaria. Berapa lama Nabi Zakaria diutus di tengah kaumnya? Berarti 2 kali lipat dari Nabi Isa, berarti 80 tahun. Sebelumnya berarti 160 tahun. Sebelumnya terus sampailah di Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun? 950 tahun. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair. Ah, ini mantap. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna Isa bin Maryam kana 40 sanah. Dan sesungguhnya Nabi Isa bin Maryam itu beliau diutus ke tengah kaumnya Bani Israel 40 tahun. Nah, karena Allah mengutus setiap nabi itu separuh dari masa risalah nabi sebelumnya, maka saya tahun ini 20 sanah, sudah 20-an tahun. Wa ana mayyitun fi hadhihi sanah, maka kemungkinan besar di tahun-tahun ini aku akan meninggal. Masya Allah. Fabakat Fatimah, maka kemudian menangislah ibunda Fatimah. Kenapa ibunda Fatimah menangis? Karena dari keluarga beliau udah gak ada. Ibunya Khadijah radhiyallahu anha sudah meninggal. Kakak-kakaknya Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah semua sudah pada meninggal. Saudara laki-lakinya semua sudah pada meninggal. Qasim, Abdullah, Ibrahim semua sudah meninggal. Satu-satunya keluarga Fatimah Az-Zahra hanya ayahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma berdua. Maka kata Rasulullah, ana mayyitun fi hadhihi sanah, saya akan meninggal tahun ini. Nangis ibunda Fatimah. Masyaallah. Siapa lagi keluarga saya ya Rasul? Hanya engkau satu-satunya.
Kalau engkau meninggal siapa lagi? Saya sebatang kara, saya sendirian. Menangis ibunda Fatimah. Lalu dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anti awwalu ahli baiti luhuqan bi. Gak usah khawatir Fatimah, karena dari keluarga aku ini semuanya, istri-istri, keponakan segala macam itu yang pertama nyusul adalah engkau. Masya Allah. Fatabassamat. Maka setelah itu Fatimah radhiyallahu anha wardaha tersenyum. Masya Allah. Ini iman sudah sedemikian luar biasa, Pak. Ayahnya mau meninggal, sedih. Begitu dikasih tahu sama ayahnya, gak usah khawatir, besok yang pertama nyusul dari keluarga kamu. Bahagia. Kira-kira bisa gak kita begitu? Orang tua kita nih sudah sakratul maut, Pak, jangan meninggal dulu, Pak. Gak usah khawatir, nak. Besok setelah bapak meninggal, kamu yang nyusul duluan. Kira-kira seneng gak kita, Pak, Bu? Bapak apaan sih? Mati-mati aja, gak usah ngajak-ngajak. Gitu paling. Tapi Bunda Fatimah, Masya Allah, meninggal ayahnya bahagia. Kenapa? Karena dikasih tahu akan pertama nyusul dari keluarganya adalah Bunda Fatimah. Masya Allah. Itu iman tuh. Dan betul, setelah Rasulullah SAW meninggal, nggak lama kemudian Bunda Fatimah meninggal. Ali masih lama, Ali sampai jadi khalifah kan. Tapi Bunda Fatimah atau Fatimah Zahra radhiyallahu anha wardaha nggak lama setelah Rasulullah meninggal. Ini adalah nubuwah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul tetap nggak tahu pastinya kapan. Cuman kata Rasulullah, karena setiap nabi diutus separuh dari masa risalah kenabian sebelumnya, berarti saya di tahun-tahun ini akan meninggal karena udah 20 tahun. Nabi Isa adalah 40 tahun. Cuman bulan apa, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, Rasul nggak tahu. Karena itu adalah perkara yang ghaib. Ya. Lau a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Sekiranya saya tahu perkara yang ghaib, pasti saya memperbanyak berbuat yang baik-baik. Ya. Jadi nggak tahu, Rasul pun nggak tahu kapan meninggal. Cuma ada riwayat, tidak ada manusia yang dikasih tahu oleh malakul maut ketika dijemput ajalnya kecuali diberi dua pilihan, mau meninggal sekarang apa ditunda. Itu kecuali para nabi. Jadi kalau kita datang malakul maut nggak ditawarin, Pak, Bu, ini jatuhnya udah habis, mau sekarang apa mau nambah, kita nggak ditawarin. Kenapa? Karena pasti nambah. Tapi para nabi itu ditawarin. Setiap nabi mau meninggal, datang malakul maut itu nanya, ya Rasul, sudah selesai ajalmu, aku diperintahkan Allah untuk mencabut nyawamu, tapi diberikan pilihan, mau sekarang atau mau nambah. Semua nabi begitu. Maka apa kata Rasulullah? Ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Saya lebih memilih menuju Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya meninggal aja, saya mau meninggal aja. Saya sudah rindu, saya sudah kangen, saya sudah tidak sabar ingin berjumpa dengan Rabb saya. Maka kemudian cabut nyawanya. Semua nabi, kecuali satu nabi yang minta ditunda. Nabi siapa itu? Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang lain begitu ditawarin, wahai Nabi Allah, hari ini diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu, nambah atau sekarang aja? Sekarang aja, sekarang aja. Semua sekarang aja. Kecuali Nabi Musa alaihissalam. Itu diriwayatkan Nabi Musa begitu ditawari, sekarang detik ini juga atau nambah. Nabi Musa mengatakan, saya minta nambah. Berapa lama? Berikan saya kesempatan, saya ingin kembali ke Masjidil Aqsa. Kalau saya sudah masuk tanah haram, cabut nyawa saya. Karena beliau ingin meninggal di tanah haram. Bukan tanggung banget ini mau pilpres, habis pilpres aja bagaimana? Enggak. Beliau minta ditambah umurnya, ditambah ajalnya agar beliau bisa sampai ke tanah haram. Lalu diberikanlah kesempatan itu, lalu beliau kembali menuju tanah haram sampai sejengkal lagi ke Masjidil Aqsa, lalu dicabut nyawanya. Beliau meninggal di tanah haram. Nah, itu kemudian jadi dalil, boleh nggak sih kita minta kepada Allah diwafatkan di tanah haram? Boleh. Nggak apa-apa. Mohon kepada ya Allah, wafatkan saya di tanah haram ya Allah. Kalau nggak di Mekah, di Madinah, minta kepada Allah, boleh, nggak apa-apa. Ya, boleh.
tapi minta kepada Allah, bukan nekat. Memang hadisnya man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut. Barang siapa yang sanggup meninggal di Madinah atau bahkan di Mekah, maka hendaklah dia meninggal di sana. Ini maknanya bukan berarti bunuh diri atau apa istilahnya, nggak mikir panjang lah ya. Jadi ada jamaah umroh berangkat, terus tahu-tahu hilang dari rombongan. Rombongan mau pulang, dia nggak ketemu tuh. Istrinya udah nangis. Gimana nih suami saya, kata dia. Emang bapak kemana, Bu? Itu dia Ustadz pergi. HP-nya ditinggal di sini, name tag-nya ditinggal, seragamnya semua ditinggal Ustadz. Dia pergi sendiri. Sebelum pergi dia pesan, "Mah, jangan cari papa." Kenapa? Papa mau meninggal di Mekah. Nah ini nekat, nggak boleh, kerepotin banyak orang. Tapi kalau memang dia bisa meninggal di sana, itu ya meninggal, jangan dibawa pulang. Ya ada orang udah payah bener, udah mau meninggal di sana malah dibawa pulang. Biarkan kalau udah sakit, payah begitu, ya udah biarkan dia meninggal di tanah haram. Karena meninggal di tanah haram adalah kemuliaan. Ada hadis kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggal di Madinah Al-Munawwarah, maka besok hari kiamat kuntu syahidan. Riwayat yang lain kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Aku akan menjadi saksi buat orang ini, dia adalah orang beriman, atau aku akan memberikan syafaat untuknya besok di hari kiamat. Kalau bisa meninggal tanah haram, bagus ya. Dan kalau sudah meninggal di tanah haram, jangan dibawa pulang. Pernah ada jamaah meninggal di Mekah. Setelah meninggal, kita kabarilah keluarganya. Ada salah satu anaknya itu tinggal di Jerman kalau nggak salah. Telepon, "Ustaz, saya mau bapak saya dibawa pulang ke Indonesia." Saya bilang, "Kenapa?" "Karena kalau dimakamkan di situ, Ustaz, nanti anak cucunya sulit mau ziarah atau ziarah kubur." Saya bilang, "Pak, jangankan yang dimakamkan di Mekah, yang dimakamkan di kuburan di dekat rumahnya aja, itu setahun sekali doang anak cucu pada datang pas mau lebaran. Sekarang ini meninggal di tanah haram, kemuliaan. Orang tuh berlomba-lomba pengen meninggal di sini. Sekarang bapak ini alhamdulillah beliau sudah meninggal di sini. Biarkan dia dimakamkan di sini, disolati di sini dan seterusnya." "Enggak Ustaz, pokoknya saya mau dibawa pulang, biar keluarga menyaksikan detik terakhirnya." Saya bilang, "Repot Pak." "Enggak apa-apa Ustaz, saya ngurus semuanya." Karena uangnya banyak kali. Saya bilang, "Pak, ini kalau kita bawa pulang ke Indonesia, biayanya mahal." "Berapa sih?" kata dia. Saya jelaskan, buat ini, ngurus ini segala macam, termasuk tiket kan, berarti kan berapa kursi itu kan untuk jenazah itu, bayarnya gitu. Bayar berapa, bukan ditaruh di kursi penumpang, bukan. Maksudnya dia berarti jatah sekian kursi dia beli gitu. Lebih mahal pasti. "Iya udah berapa totalnya?" Saya bilang, totalnya hampir 100 juta. "Oh mahal juga ya Ustaz." "Memang mahal." Belum nanti ngurus izinnya, belum, wah segala macam. Saya bilang, kalau dimakamkan di situ bagaimana? Gratis, tis, nggak usah bayar. "Oh gitu. Yaudah kalau gitu di situ aja. Kan dari tadi saya bilang di sini aja udah." Dia ke anak yang mau dibawa pulang, sama anaknya tuh. Itu meninggal di tanah haram, yang nyolatin itu kan, masya Allah, berapa banyak, apalagi di Masjidil Haram. Waktu itu kalau tidak salah meninggalnya Kamis malam Jumat atau sore, Kamis sore menjelang malam Jumat. Berarti kan disolatinya besok hari Jumat tuh, pas Jumatan, masya Allah. Saya bilang, ini apa amalannya beliau ini? Meninggalnya hari Kamis malam Jumat. Kata Rasulullah SAW, memang hadisnya dhaif. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggal Lailatul Jum'ah atau Yaumal Jum'ah, barang siapa yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, wuqiya fitnatal qabri, akan Allah hindarkan, Allah jauhkan dari siksa kubur. Tuh. Meninggal malam Jumat atau hari Jumat terbebas dari siksa kubur, Pak, Bu. Insyaallah. Mau nggak? Karena malam apa nih? Sekarang hari apa nih? Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. 5 hari lagi. Kalau mau malam Jumat atau hari Jumat. Itu beliau meninggalnya malam Jumat, hari Kamis sore. Masya Allah. Saya bilang ini sudah
dijamin oleh Rasulullah SAW terhindar dari fitnah kubur. Belum lagi beliau meninggalnya di tanah haram. Disolatinya hari Jumat, berapa ribu orang itu Jumatan. 40 orang saja nyolatin satu jenazah, satu ini dari 40 ini, satu pasti dijabah doanya. Itu minimal. Apalagi kalau 40-nya orang baik semua. Ini apalagi berapa ribu tuh. Masya Allah. Saya bilang ini berkah sekali meninggal di tanah haram. Jangan dibawa pulang malah. Taib. Kita balik lagi ke sini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turun surat An-Nasr ini itu sudah tidak lama lagi umur beliau. Ya. Kalau Imam Qatadah mengatakan 2 tahun setelah turunnya surat An-Nasr. Di tahun ke-10 Hijriah Haji Wada, lalu setelah itu 2 tahun setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Itu menurut Imam Qatadah. Tapi kalau beberapa ulama lain berpendapat berbeda. Kalau kata Imam Muqatil, asyad nabiyyu ba'daha haulan ala qauli Muqatil. Berdasarkan pendapatnya Imam Muqatil, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah turun surat An-Nasr hanya hidup 1 tahun. Haulan artinya satu tahun. Wa haulaini ala qauli Ibnu Abbas. Sementara menurut pendapat Ibnu Abbas itu adalah haulain, 2 tahun. Ya. Berarti sama seperti pendapatnya Imam Qatadah tadi. Setelah turun surat An-Nasr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup haulain 2 tahun. Summa hajja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bin Qabil. Setelah turun surat An-Nasr, Rasul berangkat haji. Begitu haji di padang Arafah tadi turun surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Setelah turun Al-Maidah ayat 3, asya ba'daha samanina yauman. Itu Rasul hidup 80 hari setelah turun surat Al-Maidah ayat 3. Setelah itu nazalat surat At-Taubah ayat 128. Turun surat At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surat At-Taubah ayat 128. Maka setelah surat At-Taubah asya ba'daha khamsatun wa thalathina yauman. Rasul masih hidup 35 tahun. Ya, setelah turun surat 35 hari. Setelah turun surat At-Taubah 128. Lalu setelah itu turunlah wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Al-Baqarah ayat 281. Fa'asha ba'daha wahidan wa ishrina yauman. Maka setelah turun Al-Baqarah 281, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup wahidan wa ishrina yauman, 21 hari. Berarti ayat terakhir yang turun itu adalah Al-Baqarah 281. Ya. Bukan Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3 itu masih ada lagi 2 ayat setelahnya, yaitu surat At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau ikut merasakan penderitaan kalian, harisun 'alaikum bil mu'minin, sangat mengharapkan kalian itu beriman, raufun rahim, sangat welas asih. Ya. Nah itu di At-Taubah ayat 128. Terakhirnya wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Dan bertakwalah. Bertakwa itu artinya bersiap-siaplah akan satu hari, satu masa di mana turja'una fihi ilallah. Kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah 281. Setelah turun Al-Baqarah 281, asya ba'daha wahidan wa ishrina yauman. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya hidup 21 hari, lalu kemudian setelah itu beliau wafat atau meninggal. Hari apa meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hari Senin subuh. Subuh waktu. Kapan dimakamkannya? Meninggalnya hari Senin subuh itu dimakamkannya itu adalah
ada yang mengatakan Rabu malam Kamis, ada yang mengatakan Selasa malam Rabu. 2 hari jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum dimakamkan. Kenapa Ustaz kok sampai ditunda 2 hari? Padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 5 perkara yang tidak boleh ditunda. Apa itu? Taubat. Taubat itu boleh nggak kita tunda-tunda? Jangan, segerakan. Saya taubat lah Ustaz nanti setelah pensiun, karena masih tanggung Ustaz. Siapa yang menjamin umur kita sampai ke sana? Tahun depan lah Ustaz saya taubat, sekarang mantar dulu lah. Siapa yang menjamin kita sampai ke tahun depan? Maka harus disegerakan. Apalagi bayar utang, dia harus disegerakan. Begitu ada uang bayar, jangan kayaknya dia belum nagih ya, nanti aja dah. Kayaknya belum butuh-butuh banget dia duit. Mungkin dia nggak nagih karena nggak enak, tapi kita yang pinjam mestinya tahu diri. Kemarin kan waktu pinjamnya, oh mukanya dibelas-belasin, bro. Supaya silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu dong 100 ribu, 100 juta. Wah dia minjemnya itu dengan muka memelas segala macam. Akhirnya dipinjamkanlah uang. Kapan dibayarnya? Tahun depan. Lama bener, bulan apa? Tahun depan bulan Maret, tanggal 25. Insya Allah ane bayar. Wah itu ada uangnya insya Allah. Bener ya? Iya bener. Suwer, kewer-kewer, ini bayar tanggal 25 Maret. Begitu masuk bulan Maret, tanggal 25, ditunggu-tungguin tuh WA, kagak ada bunyi, HP kagak ada. Akhirnya begitu selesai tanggal 25, mungkin siang kali enggak juga, malam kali enggak juga, masuk tanggal 26, WA aja deh, Assalamualaikum. Langsung dia balas, iya gue tahu. Dia tahu bayar dong. Nanti berikutnya lagi 25 Juli, terus mundur. Ya. Nah ini hati-hati. Ya. Tapi emang nggak ada uang Ustaz. Gimana? Saya mau bayar tapi belum ada uangnya. Kalau belum ada uangnya kasih tahu. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Saya kemarin janji tanggal 25, tapi qadarullah ini kemarin ada keluarga yang sakit, uang dipakai berobat. Qadarullah anak bayar sekolah, jadi uang kepake di situ dulu. Saya mohon maaf banget, insya Allah besok saya akan bayar gitu. Jadi ngasih tahu gitu. Jangan sampai gara-gara pinjam 100 silaturahmi terputus, pahala terhapus, masuk surga pun jadi pupus gara-gara 100 tuh. Harus disegerakan. Apa tadi itu? Bayar hutang. Apalagi taubat. Apalagi menikahkan anak gadis yang sudah dilamar. Kalau udah ada ketahuan jodohnya, cepat nikahkan. Jangan nanti aja ya, tahun depan. Sekarang mah udah jalan aja dulu berdua. Wah itu bahaya, nanti fitnah, jadi zina nanti. Kalau sudah ada calonnya, nikahkan segera. Apalagi yang disegerakan, menjamu tamu. Tamu datang, itu jangan ntar besok nanti aja. Oh udah kalau ada tamu langsung segerakan, keluarin makanan, beli ini beli itu kalau jamu. Ya. Jangan tamunya juga baru datang, nanti aja pas sudah mau pulang baru kita keluarin air. Segerakan. Apalagi menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah itu mesti disegerakan, jangan ditunda-tunda. Ustadz masih nunggu anaknya, di mana? Anaknya di Palangkaraya, mau pulang Ustadz. Kapan? Kayaknya sih besok, pesawatnya udah gak ada hari ini. Nah boleh apa enggak? Kata para ulama, hukum asalnya tidak boleh menunggu. Diperbolehkan dengan catatan, menurut medis jenazah ini tidak rusak, tidak menghasilkan bau, maka boleh. Tapi kalau nunggu sampai besok, dikhawatirkan jenazah ini mengeluarkan aroma yang tidak sedap, maka jangan ditunggu tuh anak, kuburkan. Karena kan anak itu dia pulang atau tidak pulang, ini kan jenazah tetap meninggal. Ya. Tapi dia mau melihat yang terakhir kalinya Ustadz. Ya tadi tuh pastikan jenazahnya aman atau tidak. Kalau aman maka nggak apa-apa. Tapi kalau tidak sebaiknya disegerakan. Tapi hukum asalnya itu disegerakan, itu yang afdol. Jangan ditunda-tunda. Lalu kenapa jenazah Rasulullah SAW sampai 2 hari? Padahal sunnahnya disegerakan. Kenapa jasad Rasul tidak disegerakan? Ada beberapa sebab. Pertama,
Biasanya sahabat yang meninggal, Rasul yang memperlakukan jenazah. Sekarang Rasul yang meninggal, maka sahabat yang memperlakukan jenazah Rasul. Maka para sahabat bingung. Pertama, memandikan. Bagaimana cara memandikan Rasulullah? Pakaiannya dilepas atau tidak? Ini para sahabat bingung nih. Ada 5 orang itu. Di antaranya adalah Ali radhiyallahu anhu arda, Zaid bin Harisah, dan beberapa sahabat itu yang memandikan jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdebat, ini kita buka bajunya apa enggak? Kalau kita buka, kita melihat aurat Rasulullah. Kalau tidak kita buka, gimana kita memandikan jenazah sedang memakai pakaian? Akhirnya, tapi kalau kita buka, debat. Pas begitu lagi debat, tiba-tiba mereka diserang rasa kantuk yang luar biasa. Ini Bapak Ibu bisa temukan di Bulughul Maram ya, bab janaiz. Ngantuk luar biasa. Akhirnya semua ketiduran, tidur sampai ini nempel di apa, dagunya nempel di dadanya, tidur. Semua itu 6-6-nya tidur. Langsung kebangun. Begitu kebangun, saya barusan mimpi seperti ada suara yang mengatakan mandikan tanpa dilepas bajunya. Kata yang satunya, saya juga mimpi yang sama. Kata satu lagi, saya juga sama. 6-6-nya mimpi yang sama, bahwa Rasulullah dimandikan tanpa dilepas pakaiannya. Akhirnya sepakat, berarti kita mandikan jenazah Rasulullah tanpa dilepas pakaiannya. Dimandikan tanpa dilepas pakaian. Selesai. Begitu selesai, loh kok nggak dilepas, kata Bunda Aisyah. Iya, kami tadi berdebat bingung dilepas atau tidak, sampai kami tidur lalu mendapat mimpi yang sama, tidak dilepas. Kata Bunda Aisyah, tahu gitu saya aja yang memandikan ya, karena saya pernah berbicara sama Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau aku meninggal duluan, wahai Aisyah, mandikan jenazahku. Begitu juga kalau engkau yang meninggal duluan, aku yang akan memandikan jenazahmu. Boleh nggak suami memandikan istri? Boleh. Istri memandikan jenazah suami? Boleh. Tapi dengan syarat, jangan sampai pas lagi memandikan nangis. Itu yang dikhawatirkan. Aku nggak bisa hidup tanpamu, Bang. Hari itu doang, Pak. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan selesai, bisa hidup dia. Lalu setelah itu dikafankan. Setelah dikafankan, disolati. Bingung, di mana nyolatinnya? Ya. Kalau sahabat yang lain meninggal di sana, disolati di sana. Ini Rasulullah SAW meninggalnya di mana? Di rumah Ibunda Aisyah, di kamar Ibunda Aisyah. Kita tahu kamarnya kecil sekali. Setelah dikafani, disolatkan. Di mana disolatkannya? Waktu itu belum ada menyolati jenazah di masjid, Pak. Belum ada. Rasul tuh nggak memerintahkan sahabat kalau dia meninggal bawa ke masjid, kita sholatin di masjid. Belum ada itu ya. Maka kemudian Rasulullah SAW, di mana kita sholatkan? Kata Abu Bakar, Nabi itu kalau meninggal jenazahnya nggak boleh digeser, nggak boleh dipindah. Di situ beliau wafat, di situ beliau disolati, di situ beliau dimakamkan. Jadi ada sahabat udah gali kuburan di Baqi. Datangin sama Abu Bakar, kalian ngapain? Nah, ya, mau gali kuburan. Untuk siapa? Untuk jenazah Rasulullah. Demi Allah, saya mendengar Rasul pernah mengatakan, di mana Nabi itu wafat, di situ dia dimakamkan. Jadi di mana dimakamkannya? Di tempat Rasul meninggal. Tapi kan di dalam rumah gali, kata Abu Bakar. Di situ dimakamkan. Oh, jadi dimakamkan di situ. Nggak boleh dipindahin. Ustaz, kalau kita boleh nggak jenazah kita dipindah? Boleh, kita bukan Nabi. Meninggal di rumah, disolatin, dibawa ke masjid. Dimakamkan di mana? Dimakamkan di pemakaman mana. Bahkan ada yang dibawa ke San Diego Hill, Al-Azhar Memorial Garden, yang semeternya berapa di itu? Tergantung, Ustaz. Mau kelas VIP, ekonomi kelas, beda-beda, Ustaz. Ada yang 100 juta, 80 juta, 50 juta, 25 juta. Mau yang mana? Malaikatnya beda. Oh, lebih ramah di sebelah sana, Ustaz. Nggak ada, sama aja. Malaikatnya kalau dia nggak bisa jawab, digaplok juga itu. Bukulnya dipukul juga ya. Yang ramah paling security aja. Pak, itu ramah security-nya. Malaikat maut atau malaikat mungkar nakir, sama itu. Tapi boleh nggak dibawa jenazah kita? Boleh. Bahkan ada Ustaz, ini mau dibawa pulang kampung, Ustaz. Meninggal di sini tapi mau dimakamkan di kampung halaman, boleh. Di mana kampung halamannya? Pondok Petir, dekat itu nggak apa-apa. Ini di situ Bondo, Ustaz. Ini di Jawa Tengah, Jawa Timur, boleh, nggak apa-apa.
selama jenazahnya tadi dipastikan aman, boleh. Tapi kalau jenazah Nabi nggak boleh dipindah, maka itu digalilah di kamar Ibunda Aisyah. Nah, rumah Rasulullah dengan Ibunda Aisyah kecil sekali. Sahabat itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, jumlahnya sekitar hampir berapa ya? Hampir 100.000 lah, 100.000 orang. Dan semua minta, pokoknya kami mau menyolati Rasulullah, jangan dikuburkan sebelum kami menyolati. Akhirnya masuk 5 sholat, 10 sholat. 10 kayaknya nggak cukup deh rumah Ibu Aisyah itu. Paling 5, 7, nanti ganti-gantian terus sampailah 2 hari baru kelar semua sahabat menyolati baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kemudian beliau dimakamkan tidak di hari Senin, tapi di Selasa malam Rabu, atau ada yang mengatakan Rabu hari Rabunya, ya, menjelang Kamis. Baik. Tapi ada yang menarik. Wa akhraja Ibnu Jarir an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengutip riwayat Ibunda Aisyah. Apa katanya? Ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu unzilat alaihi hadhihi surah. Idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu mithlaha subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli fi salatihi au fi ghairi salah. Riwayat yang lain. Aku tidaklah mendengar setelah turun surat idza jaa nasrullahi wal fath, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ini selalu dibaca oleh Rasulullah. Kalau dalam sholat kapan? Ketika ruku dan ketika sujud. Kalau ruku apa yang diajarkan Rasulullah bacanya? Subhana rabbiyal azim. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Ini hadisnya sahih. Tapi kata Ibunda Aisyah, setelah turun surat idza jaa nasrullahi wal fath, itu enggak lagi baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Apa yang dibaca? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini dibaca ruku dan sujud dibaca. Bahkan di luar sholat itu dibaca. Bapak Ibu, kalau sholat ruku dan sujud bacanya apa? Ini. Boleh. Lebih sahih mana Ustaz? Dua-duanya sahih. Yang ini sahih, yang subhana rabbiyal azim sahih, subhana rabbiyal a'la juga sahih, boleh. Cuma kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari awal sholat sampai turun surat An-Nasr itu bacanya subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Setelah turun surat An-Nasr sampai 2 tahun berikutnya beliau meninggal, berarti selama 2 tahun itu selalu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini berdasarkan ayat terakhir, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah memuji Tuhanmu, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, wastaghfirhu, dan minta ampunlah kepada Allah. Maka di sini Allahumma ighfirli dibaca. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tahu beliau akan meninggal, maka yang dibaca ini terus. Jadi kalau Bapak Ibu bacanya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, boleh sesuai dengan sunnah, hadisnya sahih, boleh silakan. Tapi kalau Ustadz, kok saya kayaknya sudah bentar lagi meninggal Ustadz, boleh gak saya baca ini? Itu lebih bagus. Ini bacaan untuk prepare yang merasa bentar lagi hidupnya. Bacanya ini. Karena Rasul juga karena merasa sudah umurnya bentar lagi, maka yang dibaca adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Bapak Ibu yang dibaca yang mana? Ini tadi? Berarti sudah pada prepare. Bentar lagi insyaallah. Rasulullah berapa? Di usia berapa meninggalnya? 63 tahun. 63 itu kalender Masehi apa Hijriyah? Hijriyah. Kalau Masehinya setiap 30 tahun selisih 1 tahun. Berarti 61-an. Berarti kalau Bapak Ibu sekarang sudah umurnya 61 tahun, itu sudah sama dengan umur Rasulullah. Berarti kalau mau ikut Rasulullah udah sering-sering baca aja terus nih. Subhanallah wa bihamdika Allahu akbar. Demikian wallahu a'lam bishawab yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang mulia ini. Sebelum tutup mungkin ada yang ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan. Falyatafadhal masykur. Baik. Bapak-bapak, Ibu, ada yang mau tanya? Ya. Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan
ayat terakhir 28 surah Al-Baqarah kalau nggak salah. Ya. Kalau dalam struktur Al-Quran, surat terakhir itu surat An-Nas. Bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Ya, jazakallah khair. Jadi urutan peletakan surat dan ayat dalam Al-Quran itu tidak menunjukkan urutan turun. Jadi yang turun duluan bukan berarti ditaruh di depan, yang turun belakangan bukan berarti taruh di belakang, bukan. Ya. Jadi urutan ini itu udah dari sononya, dari Lauhil Mahfuz itu sudah terurutnya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf terus sampai An-Nas dari sana. Tapi turunnya dibawa oleh malaikat Jibril sesuai dengan kebutuhan. Kadang yang ini dulu turun karena dibutuhkan, nanti yang ini dulu, nanti yang ini dulu. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sekprinya, di antaranya Zaid bin Harisa, Ubay, di antaranya juga Ubay radhiyallahu anhu wardahum, Ali ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat lain yang mencatat wahyu. Langsung Rasul kasih tahu, ayat ini turun, tolong letakkan setelah ayat ini sebelum ayat anu di surat anu. Jadi sahabat sudah langsung untuk kayak ngisi puzzle. Begitu turun ayat ini langsung ditulis. Di mana ditaruhnya ya Rasul? Taruh surat Al-Anfal. Setelah bunyi ayat ini sebelum ayat anu, taruh di situ. Nanti turun lagi berikutnya, letakkan di surat At-Taubah, letakkan terus sampai dia nyusun seperti Al-Quran sekarang. Jadi susunan urutan surat dan ayat dalam Al-Quran bukan urutan turun. Itu ya Pak? Ya, wa'alam. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Pertanyaannya Pak Ustaz, Ya. kalau kita saat membaca rukuk atau sujud kan sering 3 kali, apakah itu ada ketentuannya? Atau kalau mungkin sendirian itu sebanyak-banyaknya, bagaimana itu Pak Ustaz? Ada dalilnya gitu Pak Ustaz? Ya, yang kami ketahui sependek pengetahuan kami itu 3 kali. Tapi kalau dia sholatnya sendirian, dia mau perbanyak sujudnya, ditambah bacanya nggak ada masalah. Tapi kalau dia sebagai imam, jangan. Dia sebagai imam di depan. Ini kata Pak Ustadz baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, kalau merasa udah bentar lagi kayaknya udah pada encok, pegelinu, asam urat, asam lambung, asam sulfat, udah ada semuanya, kayaknya bentar lagi saya ini. Maka sama dia sujud dilamakan. Nah ini nggak boleh, karena dia akan mengganggu yang lain. Mungkin yang lain nggak sanggup, ini kepala udah pening sekali, kok lama banget nih. Jadi kalau kita sholatnya sendiri, apalagi sholat sunnah, boleh dilamakan sujudnya. Ya, tapi kalau ruku sih jangan terlalu lama, khawatir nanti turun semua darah ke sini, begitu bangun langsung limbung kan, lebih bersiko 3 kali lah. Tapi kalau sujud itu memang ada hadisnya, boleh diperpanjang atau dilamakan sujudnya boleh. Jadi bacanya lebih dari 3 boleh, nggak masalah. Atau ditambah dengan doa yang lain juga boleh. Setelah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli 3 kali, setelah itu baca doa yang lain boleh. Kalau bahasa Indonesia, Ustadz, saya kebetulan ada hajat kebutuhan yang ingin saya minta kepada Allah ketika sujud, boleh. Salat sunnah ya boleh, tapi di dalam hati, jangan ditalafuzkan, apalagi disuarakan, batal. Ini banyak jamaah umroh begitu ke Raudhah, kan doanya ketika sujud itu pakai bahasa Indonesia tapi disuarakan, batal lah sholatnya. Ya Allah, mudah-mudahan tanah belakang rumah cepat laku, batal sholatnya. Nanti yang di samping denger, emang mau dijual berapa? Jadi ngobrol nanti kan. Nah, itu batal. Tapi kalau dalam hati nggak apa-apa. Itu ya Pak. Allah a'lam bishawab. Cukup ya. Cukup, ada lagi? Cukup. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu jaga kita, lindungi kita dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan semoga ketika malakul maut datang menjemput kita, kita semua dijemput dalam kondisi terbaik, dalam kondisi beriman, dalam kondisi sedang melakukan kebaikan dan ketaatan, sehingga kita dijemput dalam kondisi yang husnul khatimah insyaallah.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.